teman-teman, kembali lagi bersama Thalia Cat. Salam hormat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, berkah dengan rahmat Allahnya. Kali ini teman-teman kita akan memberikan tips-tips yang insya Allah itu bermanfaat menurut pengalaman Thalia Cat itu sendiri. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tips-tipsnya bersama Kang Hafiz. Baik teman-teman, terima kasih untuk Kak Tata atas pembukaannya. Balik lagi bersama saya Kang Hafiz untuk melanjutkan pembahasan kita kali ini. Baik, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang anak kucing ya teman-teman ya. Kita akan membahas anak kucing. Untuk yang pertama, untuk anak kucing yang baru dilahirkan itu makanannya itu menggunakan ASI sampai kira-kira umur sekitar 1 sampai 3 bulan teman-teman, dan biasanya itu ASI itu benar-benar sangat bagus untuk pertumbuhan dasar bagi anak kucing itu. Dan ASI juga yaitu makanan alami yang gratis yang diberikan oleh Tuhan teman-teman nih kepada anak kucing itunya gitu. Nah, dasar makanan, tapi jangan lupa juga untuk induknya juga atau ibunya harus diberi makan juga, jangan sampai nggak dikasih makan nih teman-teman nih, bisa mehong nanti berabe nih kita gitu. Nah untuk itu dan untuk makanannya itu seenggaknya nih paling nggak ada 22% protein dan 8% lemak, karena bagi anak kucing yang tidak cukup proteinnya akan terganggu pertumbuhan dan juga makanan dan juga perkembangannya gitu. Dan juga paling tidak sedikit tuh harus punya vitamin dan mineral yang tinggi untuk anak kucingnya itu. Nah, untuk umur yang misalkan anak kucingnya sudah bisa berjalan ya, mungkin kira-kira sekitar 1 bulan udah bisa jalan dan udah bisa melek gitu. Nah dari situ kita harus bisa memilih makanan yang baik buat anak kucingnya. Dan kita itu harus mencampur dari makanan yang kering dan basah, itu kita harus campur. Nah karena untuk makanan yang kering dan basah, karena makanan yang basah juga itu harganya sedikit mahal, jadi kita harus mencampurnya supaya bisa menghemat pengeluaran kita juga dan bikin kantong kita nggak jebol juga nih teman-teman nih gitu. Nah untuk saran saya sih, pertama kita menggunakan untuk makanan keringnya nih ya teman-teman ya. Saya perjelas lagi, untuk makanan keringnya kalian bisa menggunakan Royal Canin Mother and Baby Cat, itu makanan keringnya atau bisa disebut dry foodnya gitu. Karena Royal Canin and Baby Cat and Mother ini mengandung nutrisi yang memenuhi kebutuhan induk dan anak kucingnya itu teman-teman nih, dan kandungannya itu mengandung asam lemak dan omega 3 alami yang membantu perkembangan otak si anak kucing dan ibunya sendiri itu untuk kesehatannya. Dan untuk makanan basahnya nih, makanan basah kucingnya, nah saya sarankan ini teman-teman nih, kalian bisa gunain kitten thin and slice gitu, kitten thin and slice and gravy. Kalian juga bisa buat gabungin makanannya yang tadi saya bilang kan, dari makanan kering dan makan basah itu perbandingannya itu harus lebih banyak makanan keringnya teman-teman, biar lebih irit kitanya. Jadi kita perbanyak Royal Canin Mother-nya and Baby Cat-nya itu kita harus perbanyak dibanding kitten thin slice and gravy-nya gitu teman-teman. Baik teman-teman, untuk tips selanjutnya kita pindah dulu ke Kak Tata. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Hafiz tadi penjabaran tentang video mother and baby, terus juga makanan untuk kittennya gitu kan. Baik teman-teman, untuk makanan berikutnya yaitu makanan untuk adult, kucing dewasa. Di sini saya ambil salah satu contoh makanan yang bagus untuk kucing dewasa, yaitu ada Equilibrio Cat Food. Ngaco nih, banyak sebenarnya makanan yang bagus ya. Di sini saya lihat value to money-nya aja, yang nggak menguras kantong,
terus kandungannya juga bagus, ada 35% protein dan 20% lemak. Kalau di kitten kan dia sekitar 22 itu minimal ya, jadi kitten itu sebenarnya harus lebih banyak proteinnya dibanding untuk dewasa ya. Nah, teman-teman harus ketahui gitu ya. Kalau di sini di 35% protein, 20% lemak, itu juga ada kandungan omega 3-nya untuk kesehatan yang menyeluruh. Nah, adapun jenis-jenis makanan spesifik untuk healthy kucing, bulu itu tergantung dari jenis kucingnya masing-masing. Adapun juga nanti kita bahas vitamin di video selanjutnya. Sebenarnya kalau untuk dewasa sih nggak ribet ya. Perhatiannya terhadap makanannya, proteinnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin untuk makanan dewasa sih gitu dulu, karena makanan dewasa itu cenderung di sini kepada masing-masing yang mungkin pengen ke bulunya, pengen ke apanya. Banyak kan sih itu arahnya lebih ke vitamin ya gitu. Kalau untuk makanan pokoknya simpel lah, tetap dia punya makanan keringnya, makanan basahnya. Cuma ya tadi kalau dari kita Taliacat itu nggak terlalu cenderung kepada makanan yang basah, tapi lebih cenderung ke makanan kering gitu. Makanan kering, makanan basah mungkin boleh lah sekali-sekali, dan sisanya banyak banget itu yang namanya vitamin ya. Tergantung, kalau saya sih merawat kucing itu sebagaimana saya merawat diri saya sendiri. Kalau makanannya bergizi, enak, selanjutnya itu juga bakal ada feedback baliknya kok ke kita kok gitu. Jadi nggak usah khawatir karena kita sayang. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Nanti kita kembali lagi ke Kang Hafiz untuk tips selanjutnya. Mangga Kang Hafiz. Baik, thanks to Kang Tata atas penjelasannya yang tadi. Untuk makanan kucing berikutnya nih kita akan membahas untuk makanan kucing yang senior atau yang bisa disebut juga sudah menua dan umurnya itu sudah 12 tahun ke atas ya. Nah, untuk pilihan dari kita sendiri, dari Taliacat sendiri, produknya yaitu Royal Canin Aging nih teman-teman nih. Karena dari Royal Canin Aging ini mengandung glukosamin dan kondroitin nih teman-teman nih, yang cocok untuk mendukung sendi yang sehat. Yang perlu kalian ingat nih dari makanan ini itu cocok untuk kucing senior yang tanpa penyakit gitu, yang tanpa penyakit bawaan. Dan kalian bisa konsultasikan ini makanan ini dulu nih ke dokter hewan nih, untuk apabila kucing kalian ini mempunyai riwayat seperti penyakit gagal ginjal, hipertiroid, diabetes, dan penyakit gigi dan penyakit sendi. Karena kucing yang sudah cukup tua ini memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih spesifik nih teman-teman nih. Soalnya kan namanya juga kan sudah jompo nih, jadi ya spesifik lagi gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Back to lagi tuh Kang Tata ya teman-teman ya. Semoga kalian suka. Ya baik, tadi udah nyaksiin pembahasan tentang kucing senior ya. Kucing senior itu memang kucing yang sudah hidup lama gitu kan, mungkin ada riwayat penyakit segala macamnya yang membuat dia jadi makanannya itu spesifik ya. Dari kita sendiri kita hanya bisa mencoba untuk ngasih yang bagus gitu untuk kucing itu. Tetapi kalau misalnya punya riwayat-riwayat tertentu ya, kalau lebih baiknya kawan-kawan ke dokter dulu, konsultasiin gitu. Jadi kita biar tepat nih, karena kita juga nggak bisa secara subjektif kita ngasih nih, oh ini cocoknya ini cocoknya ini gitu, karena mereka itu punya kebutuhan khusus kayak misalkan sendi-sendinya dia, mungkin usianya juga yang udah terlalu ini gitu ya. Baik teman-teman, kesimpulannya berarti setiap kucing itu baik dia mulai dari masa kandungannya dia, itu ibu menyusuinya juga dikasih vitamin, terus juga ketika lahir dibantu ASI, terus makanannya kalau dari Taliacat itu harus kasih makanan kering yang ibaratnya jangan dominan makanan basah, takutnya nggak suka makanan kering. Terus di proteinnya harus lebih banyak di kitten itu. Terus kalau misalkan kucingnya sudah mulai dewasa, kucing itu ada juga asupan lemak, ada juga ibaratnya buat pertumbuhan bulu, atau misalkan untuk macam-macam dari masing-masing kebutuhannya mereka gitu. Dan di usia dewasa mereka harus lebih spesifik lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jangan sampai ketukar nih, di makanan buat orang tua dikasih ke anak-anak gitu kan, atau segala macamnya ya nggak tepat lah gitu, nggak relevan juga gitu ya. Lebih cermat, hargailah kucing tersebut
sebagaimana kita merawat diri kita sendiri itu poinnya itu kita kayak merawat diri kita sendiri. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kita juga bukan menggurui. Di sini kita juga butuh masukan juga. Bila ada masukan tolong dikasih di kolom komentar ya. Itu aja sih kesimpulan dari Thalia Cats. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thanks for watching guys. Bye bye. Thanks for watching. Apa kita mau kasih lagi untuk video selanjutnya? Kalau mau ada masukan boleh gitu aja. Mau vitamin apa mungkin bahan vaksin dan lain-lain. Kalimat thanks for watching gimana? Thanks for watching. Kalau thanks for watching kan susah barengan. Thanks for watching guys. guys. Thank for watching guys. Gitu kan. Oke. Gimana bis? Thanks for watching guys. Thanks for watching. Thanks for watching guys. Lebihnya. Ya, enggak. Thanks for thanks for watching. Gini. Lalu thanks for watching. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Apa gimana? Thanks for watching guys. Terus ada saran dan kan tadi saran udah tuh komentar tadi gue terakhir. Ya udah.